semuanya, kembali lagi dengan saya di Learning Journal ke-10. Seperti biasa, perkenalkan nama saya Sulistiawati dengan NIM 2213400028. Nah, di pertemuan ini yaitu membahas tentang persiapan mental, pengetahuan, performa bahasa, bahasa verbal dan bahasa nonverbal, simbolik, dan penampilan pada public speaking. Yang pastinya ini mata kuliah public speaking kan. Nah, di pertemuan kemarin yaitu dilakukan secara via online, yang mana presentatornya itu ada Jia, ada Isna, ada Caca, ada Mawar, ada Farhan, ada Kanaya, dan ada Ais yang beranggotakan 7. Nah, dikarenakan kemarin itu dilakukan secara online, jadi yang maju seperti biasa 10 menit itu untuk melakukan public speaking itu tidak dilakukan kalau secara online, karena memang seharusnya itu dan sebaiknya dilakukan dengan offline atau dengan tatap muka. Itu yang dikatakan dosen kemarin. Nah, karena ini adalah materi yang menarik dan penting untuk dibahas, jadi di persiapan mental pengetahuan ini pastinya sangat penting untuk dilakukan. Nah, adapun ada beberapa cara atau poin yang ada pada persiapan mentalnya, yaitu yang pertama, pastinya teman-teman juga udah tahu, yaitu dengan latihan. Ya, pasti latihan itu sangat penting untuk melatih cara komunikasi kita atau cara berbicara kita gitu kepada audiens gitu, kepada banyak orang, yaitu ya dengan latihan gitu sebagai pengalaman gitu ya, entah itu dari mulai di khalayak terkecil sampai memang menjurus ke seminar-seminar khalayak besar gitu. Yang intinya kita harus latihan. Nah, yang kedua yaitu mengendalikan rasa gugup. Pasti yang namanya demam panggung itu bakalan terjadi. Jadi kita gimana caranya agar rasa gugup itu bisa terkendali? Yaitu ya dengan beberapa cara, ya dengan mengontrol nafas kita gitu. Terus emosi kitanya ditahan gitu. Kita itu seperti berbicara di satu atau dua orang atau teman terdekat yang memang, atau anggap saja kita berani gitu, tidak merasa apa itu gugup gitu. Itu yang poin kedua. Nah, poin yang ketiga pasti harus percaya diri. Ya, bahwa kepercayaan diri itu sangat penting, karena kalau misalkan kita sudah mempersiapkan atau sudah matang akan materinya, namun kita tidak percaya diri dan tidak yakin, bakalan lupa segalanya gitu ya. Intinya kita harus yakin dan percaya diri. Itu dari persiapan mentalnya. Adapun pengetahuannya itu ada beberapa poin juga. Yang pertama yaitu ada pemahaman materi. Pasti pemahaman materi juga sangat diperlukan untuk kita untuk kita mempersiapkan gitu, yaitu dengan pemahaman materi. Kita materinya harus dipahami, harus dibaca-baca gitu, agar kita nanti bisa mencerna atau melakukan komunikasinya dengan baik gitu dari pemahaman materi itu. Nah, selanjutnya poin yang kedua yaitu mengenal audiens. Ya, pasti kita juga selain kita mengenal diri sendiri, tapi penting itu mengenal diri sendiri, kita juga harus mengenal audiens. Audiensnya itu seperti apa? Kita mempersiapkan atau mempersiapkan materinya atau yang akan kita ucapkan itu ke audiens bagaimana gitu. Yang ketiga ada poin teknik-teknik public speakingnya, yaitu ya
yang sudah-sudah dari beberapa teknik itu kita harus kuasai gitu. Selanjutnya ada pembahasan performa bahasa, yaitu di beberapa poin juga sama. Yang pertama jadi menentukan kata-kata yang baik dan benar gitu, bagaimana kita menggunakan bahasa atau kata-katanya yang seperti apa. Yang terpenting kita tidak melanggar gitu, dari kita harus paham bahasanya bagaimana gitu dan benar gitu kata-katanya. Nah, selanjutnya struktur kalimat untuk pengucapan kita itu agar mudah dipahami kepada audiens itu. Terus ada intonasi suara atau tinggi rendahnya kita, bagaimana gitu cara mengucapkannya gitu. Dan yang terakhir gaya bahasanya yang sesuai, itu dari performa bahasanya. Selanjutnya ada bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Nah, bahasa verbal itu bahasa yang kita keluarkan dari mulut kita gitu ya, yaitu ya dengan bahasa yang baik dan benar. Intinya bahasa verbal itu bahasa yang dikeluarkan dari mulut kita ketika kita berbicara. Ada juga bahasa nonverbal. Nah, bahasa nonverbal itu bahasa tubuh. Ya, contohnya bagaimana kita memainkan gerak-gerik kita gitu, gestur tubuhnya bagaimana gitu. Itu dari bahasa nonverbalnya. Oke, selanjutnya pembahasan yang terakhir ada simbolik dan penampilan pada public speaking. Nah, di simbolik public speaking ini dia memiliki 4 poin juga, yaitu ada bahasa tubuh, terus penampilan fisik, alat bantu visual, dan nada suara. Itu dari simbolik public speakingnya. Sedangkan di penampilan pada public speaking ini dia memiliki beberapa poin juga. Yang pertama yaitu kita harus percaya diri, ya, dimana kita harus relax gitu ya, dengan penampilannya yang rapi juga. Itu sangat berpengaruh pada penampilan public speaking. Terus yang kedua, kita harus ada yang kedua yaitu energi yang positif. Ya, energinya yang positif, kita harus relax, kita harus positif gitulah gitu. Terus menggunakan kata-kata yang tepat, ya, kita harus tersusun gitu untuk melakukan public speakingnya. Selanjutnya yang keempat ada menguasai rasa takut. Intinya kita gak boleh gugup, kita harus menguasai atau mengontrol diri kita agar pembawaannya santai gitu nanti, dan rasa takut itu tersisihkan. Yang terakhir ada latihan dan evaluasi. Ya, walaupun kita sudah sering gitu, sudah melakukan public speaking sering atau enggak sering, yang pentingnya itu harus latihan dan evaluasi. Dari evaluasinya kita lihat dari kesalahan-kesalahannya yang mana gitu, agar kita bisa memperbaiki dari kesalahan kita dari public speaking yang kita lakukan sebelumnya gitu, agar di selanjutnya kita lebih baik gitu. Nah, itulah beberapa pembahasan mengenai kelompok 1. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di Learning Journal ke-11. Saya pamit undur diri. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.